Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang diberikan anugerah berupa kekayaan dan kekuasaan yang tak tertandingi dalam sejarah manusia. Namun, di balik kemegahan singgasananya, beliau tetaplah seorang manusia yang memiliki kekaguman terhadap keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kegemaran beliau yang paling menonjol adalah kecintaannya pada kuda-kuda perang yang tangguh, cepat, dan elok dipandang. Dalam literatur Islam, khususnya dalam Al-Quran Surah Sad ayat 30-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sebuah peristiwa di mana Nabi Sulaiman alaihissalam diuji melalui kecintaannya pada kuda-kuda tersebut. Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya menjelaskan bahwa kisah ini bukan sekadar tentang hobi seorang raja, melainkan tentang sebuah fitnah, ujian hati. Kisah ini mengajarkan kita tentang bagaimana seorang mukmin seharusnya bersikap ketika hobi atau harta benda mulai menyita waktu yang seharusnya diperuntukkan bagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki ribuan ekor kuda yang sangat istimewa. Dalam bahasa Al-Quran, kuda-kuda ini disebut sebagai Safinat al-Jiyad. Safinat merujuk pada kuda yang memiliki postur sangat tenang dan anggun saat berdiri. Ia berdiri dengan 3 kaki yang kokoh, sementara ujung kuku kaki keempatnya menyentuh tanah dengan lembut. Ini adalah tanda kuda yang memiliki keturunan unggul dan disiplin tinggi. Al-Jiyad merujuk pada kuda-kuda yang sangat cepat larinya, kuda pacu, dan memiliki fisik yang sempurna. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa kuda-kuda ini bukan sekadar hewan ternak, melainkan dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahannya begitu memukau hingga siapapun yang melihatnya akan terpesona oleh kegagahan dan keanggunan gerak-geriknya. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta agar kuda-kuda kesayangannya itu dipamerkan di hadapannya. Beliau duduk di singgasananya, menyaksikan barisan kuda tersebut berparade. Satu demi satu kuda-kuda terbaik lewat, menunjukkan kekuatannya, ringkikan yang merdu, dan kecepatan larinya yang membelah debu padang pasir. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat menikmati pemandangan tersebut. Beliau berkata sebagaimana diabadikan dalam surah Sad ayat 32. Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda, sehingga aku lalai mengingat Robku sampai matahari terbenam. Tanpa disadari, karena terlalu asyik memperhatikan keindahan dan kehebatan kuda-kuda tersebut, waktu ibadah sore, beberapa ulama menyebutnya salat asyar atau waktu zikir sore terlewati. Matahari mulai menghilang di ufuk barat, dan Nabi Sulaiman alaihissalam tersentak menyadari bahwa kecintaannya pada makhluk telah membuatnya lalai sejenak dari Sang Pencipta. Kesadaran itu datang seperti petir. Nabi Sulaiman alaihissalam merasa sangat bersedih dan menyesal. Beliau menyadari bahwa kuda-kuda ini, meskipun digunakan untuk keperluan jihad, telah menjadi tabir yang menghalangi hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian memerintahkan para pelayannya, "Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku." Surah Sad ayat 33. Dalam tafsir Ibnu Katsir, terdapat 2 penafsiran utama mengenai apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam setelah kuda-kuda itu dibawa kembali. Pendapat mayoritas penyembelihan, Nabi Sulaiman alaihissalam memotong kaki dan leher kuda-kuda tersebut sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak ingin harta yang membuatnya lalai tetap ada di depan matanya. Beliau memilih untuk kehilangan harta yang paling dicintainya demi meraih keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat alternatif pengusapan. Nabi Sulaiman alaihissalam mengusap kaki dan leher kuda-kuda tersebut dengan penuh kasih sayang sambil membersihkannya, sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kepada makhluk, namun tetap menempatkan posisi mereka di bawah kecintaan kepada Allah. Namun, narasi yang paling kuat dalam literatur klasik adalah bahwa beliau mengorbankan kuda-kuda tersebut karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghancurkan berhala kecil dalam hatinya agar cintanya kepada Allah tetap murni. Ada sebuah kaidah dalam Islam yang sangat indah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam merelakan kuda-kuda tercepatnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan mukjizat yang jauh lebih hebat dari kecepatan kuda manapun di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan angin untuk beliau. Kuda memiliki keterbatasan fisik dan kecepatan, namun angin tidak.
Dengan angin tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menempuh perjalanan 1 bulan hanya dalam waktu 1 pagi, dan perjalanan 1 bulan lainnya hanya dalam waktu 1 sore. Angin tersebut membawa singgasana dan pasukannya kemanapun beliau inginkan tanpa rasa lelah. Di antara sekian banyak mukjizat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu yang paling menakjubkan adalah kemampuan beliau untuk memahami bahasa binatang, atau yang dalam Al-Quran disebut sebagai mantikut tair. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya meliputi wilayah geografis yang luas, tetapi juga menembus batas-batas komunikasi antar spesies yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya menjelaskan bahwa pemahaman ini mencakup segala jenis makhluk, termasuk serangga sekecil semut. Kisah tentang lembah semut ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah pengingat akan keadilan seorang pemimpin dan betapa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki nilai di hadapan penciptanya. Mobilisasi pasukan lintas dimensi. Kisah ini bermula ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan besar bersama bala tentaranya. Pasukan ini adalah barisan paling unik yang pernah ada dalam sejarah dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kemegahan pasukan ini dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 17. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Pasukan ini bergerak dengan disiplin yang sangat ketat. Bangsa jin berada di barisan tertentu untuk melakukan tugas-tugas berat, manusia sebagai pasukan inti, dan burung-burung terbang di atas mereka membentuk payung raksasa untuk melindungi pasukan dari terik matahari. Di tengah gemuruh langkah kaki jutaan tentara dan kepakan sayap burung, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap mampu menjaga konsentrasi spiritual dan kepekaan indrawinya. Ketika rombongan besar ini sampai di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Lembah Semut, Wadi An-Naml, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Di bawah tanah dan di celah-celah bebatuan, ribuan semut sedang beraktivitas. Ratu Semut, yang merupakan pemimpin koloni tersebut, menyadari kedatangan pasukan raksasa yang akan melewati wilayah mereka. Sang Ratu Semut tidak panik, namun ia bertindak cepat untuk menyelamatkan kaumnya. Kata-katanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18. Hingga apabila mereka sampai ke lembah semut berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa kalimat Ratu Semut ini mengandung diplomasi dan keadilan yang luar biasa. Ia memerintahkan kaumnya bersembunyi, namun ia juga memberikan pembelaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mengatakan, sedangkan mereka tidak menyadari. Ratu Semut mengakui bahwa jika mereka terinjak, itu bukanlah karena kesengajaan atau kezaliman Nabi Sulaiman alaihissalam, melainkan karena kecilnya ukuran semut sehingga luput dari pandangan mata manusia. Senyum dan rasa syukur sang Nabi. Meskipun suara semut itu sangat lirih dan berada di tengah kebisingan pasukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkannya ke telinga Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa riwayat yang dikutip Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar suara itu dari jarak yang cukup jauh, beberapa mil, yang menunjukkan betapa kuatnya mukjizat pendengaran beliau. Mendengar kekhawatiran dan ketulusan Ratu Semut, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 19. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Beliau tersenyum karena kagum akan kecerdasan makhluk sekecil semut yang begitu peduli pada keselamatan rakyatnya. Namun, senyum itu segera diikuti oleh rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak merasa sombong atas kekuatannya, melainkan langsung berdoa. "Ya Robku,
Berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Dalam beberapa riwayat tambahan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah seperti yang dihimpun Ibnu Katsir, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sempat menghentikan pasukannya agar tidak menginjak lembah tersebut sampai seluruh semut masuk ke dalam sarang mereka. Bahkan disebutkan, Nabi Sulaiman alaihissalam sempat berdialog dengan Ratu Semut. Beliau bertanya, "Mengapa engkau memperingatkan kaummu? Apakah engkau takut aku akan menzalimi mereka?" Ratu Semut menjawab, "Tidak, wahai Nabiullah. Aku tidak takut engkau menzalimi kami dengan sengaja, tetapi aku khawatir kaumku akan terpesona melihat kemegahan pasukanmu sehingga mereka lupa bertasbih kepada Allah, atau mereka terinjak karena ketidaktahuan kalian." Jawaban ini menunjukkan betapa tingginya tingkat ketakwaan makhluk Allah, bahkan dari golongan serangga sekalipun. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal dalam sejarah sebagai manusia dengan kekuasaan paling absolut yang pernah ada. Beliau bukan hanya seorang raja bagi manusia, melainkan juga pemimpin bagi bangsa jin, penguasa atas angin, dan pribadi yang mampu berkomunikasi dengan seluruh kerajaan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepadanya kekayaan yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun setelahnya, sebagaimana doa beliau yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Sad ayat 35. Namun, di balik tumpukan emas, permata, dan bala tentara yang tak terbatas, Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa mencari cara untuk menunjukkan rasa syukurnya yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, seringkali diulas bagaimana para nabi diuji bukan hanya dengan kesengsaraan, tetapi juga dengan kelimpahan. Kisah Jamuan Raya ini adalah sebuah refleksi mendalam bahwa setinggi apapun kedudukan seorang hamba, ia tetaplah makhluk yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi Rezeki, Ar-Razak. Dikisahkan bahwa pada suatu masa, setelah melihat betapa luasnya karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, Nabi Sulaiman alaihissalam merasakan keinginan yang sangat kuat dalam hatinya. Beliau ingin menunjukkan kemurahan hatinya dengan memberi makan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik yang di darat maupun yang di laut, dalam satu waktu tertentu. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Rabb, izinkanlah aku untuk menjamu seluruh makhluk-Mu yang bernyawa di muka bumi ini selama 1 tahun." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya yang mengandung hikmah. "Wahai Sulaiman, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup melakukan hal itu." Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kerendahan hati memohon kembali. "Jika tidak bisa 1 tahun, izinkanlah aku menjamu mereka selama 1 bulan." Allah kembali menjawab bahwa beliau tidak akan sanggup. Hingga akhirnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon untuk diizinkan menjamu mereka hanya selama 1 hari saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya, bukan karena Allah membutuhkan bantuan Sulaiman untuk memberi rezeki, melainkan untuk memberikan pelajaran besar bagi Sulaiman dan seluruh umat setelahnya. Setelah mendapatkan izin, Nabi Sulaiman alaihissalam segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Beliau memerintahkan bangsa jin dan manusia untuk bekerja siang dan malam. Ini adalah proyek logistik terbesar yang pernah dibayangkan. Ribuan jin diperintahkan untuk membuat piring-piring besar seukuran kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungkunya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Saba ayat 13. Makanan tersebut diletakkan di sebuah padang yang sangat luas di tepi samudra. Dikisahkan dalam beberapa riwayat yang dikutip para ulama, panjang hamparan makanan tersebut mencapai perjalanan beberapa hari jika ditempuh dengan berjalan kaki. Segala jenis daging, buah-buahan, dan biji-bijian dikumpulkan. Hewan-hewan darat diperintahkan untuk berkumpul sesuai jadwal yang ditentukan. Persiapan ini memakan waktu berbulan-bulan hanya untuk menjamu makhluk selama 1 hari. Ketika segalanya telah siap, makanan tersebut bertumpuk menyerupai gunung-gunung kecil yang memenuhi ufuk pandangan mata. Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dengan bangga namun tetap bersyukur di samping singgasananya, menunggu makhluk manakah yang akan memulai jamuan tersebut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan agar makhluk pertama yang makan adalah salah satu penghuni laut. Tiba-tiba, dari permukaan samudera muncul seekor ikan raksasa yang ukurannya sangat luar biasa hingga menutupi pandangan mata. Ikan itu mendekat ke arah daratan dan berkata dengan suara yang menggelegar, "Wahai Sulaiman, hari ini Allah telah menjadikan rezekiku ada di tanganmu." Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab dengan ramah, "Silakan, makanlah apa yang telah disediakan." Ikan itu pun mulai memakan hamparan makanan tersebut. Dengan satu lahapan besar, ribuan piring makanan lenyap. Ikan itu bergerak maju, melahap terus-menerus tanpa henti. Hanya dalam waktu singkat, seluruh gunung-gunung makanan yang dipersiapkan selama berbulan-bulan oleh ribuan jin dan manusia itu habis tak tersisa. Padang yang tadinya penuh dengan makanan kini menjadi kosong melompong. Satu lahapan yang menyadarkan. Setelah menghabiskan seluruh makanan tersebut, ikan raksasa itu kembali menoleh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan berkata, "Wahai Sulaiman, beri aku makan lagi. Aku masih merasa lapar." Nabi Sulaiman alaihissalam terperangah dan terkejut luar biasa. Beliau bertanya, "Engkau telah menghabiskan seluruh makanan yang aku siapkan untuk seluruh makhluk di bumi ini, dan engkau masih merasa lapar?" Ikan itu menjawab, "Wahai Nabiullah, ketahuilah bahwa Allah biasanya memberiku rezeki setiap harinya sebanyak 3 kali lipat dari apa yang baru saja aku makan tadi. Hari ini aku merasa lapar karena engkau hanya memberiku makan sedikit." Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam seketika tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menangis menyadari betapa kecilnya kekuatan manusia dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah dalam memelihara alam semesta. Dalam sujudnya, Nabi Sulaiman alaihissalam berzikir memuji Allah. Maha suci Allah yang telah menjamin rezeki setiap makhluk dari arah yang tidak mereka duga. Maha suci Dia yang memberi makan tanpa merasa kekurangan sedikit pun. Beliau menyadari bahwa meskipun beliau adalah raja paling kaya, beliau hanyalah perantara kecil. Sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi makan ikan itu dan triliunan makhluk lainnya setiap detik tanpa pernah berhenti dan tanpa perlu persiapan berbulan-bulan.